Ya, anak-anak kita Sanggar Sekami pergi ke stasi Ikit. Wow, nona-nona cantik jadi rasul-rasulnya Yesus. Amin. Amin. Ya, dari paroki Hembakaripit, Gereja Maria Assumpta, kami akan menuju ke paroki Mangganipi, khususnya di stasi Ikit, bersama dengan Sanggar, Suster ADM, ATM, dan Sekami akan mengisi aksi panggilan hidup membiara di Hari Raya Santo Petrus dan Paulus, dan aksi panggilan hidup berasrama dan memiliki pendidikan yang baik dalam segala bidang agar menjadi anak yang cerdas dan bertanggung jawab di masa depan untuk iman, harap, dan kasih. Amin. Amin. Pak Julius, terima kasih banyak sudah mengantar anak-anak didik dan sekaligus umat Allah ke stasi Ikit. Nah, serta Yesus selamanya. Kita sudah mendekati Ikit, guys. Umat Allah Ikit. Ya, kita sudah mendekati kapela dengan bunga-bunga Apollo di depan. Gereja Katolik Stasi Beato Redemptus Ikit, Kodi Utara SDB. Nah, Suster Dorothea sudah ketemu Ibu Geno. Punya pondok di sana. Selamat pagi tuan rumah. Wow, ini katekis yang dari masa ke masa di stasi Ikit. Wow, top. Ini seperti imam, Bapak Uskup, dan Paus Leo. Nah, anak-anak menurunkan angklung. Ya. Selamat pagi. Pada hari ini kita merayakan dua rasul besar, Santo Petrus dan Santo Paulus. Meskipun watak kedua tokoh ini berbeda, namun Santo Petrus dan Paulus selalu disebut bersama-sama, tidak terpisahkan dua rasul ini. Pada mereka dibebankan tanggung jawab mengisi kekosongan yang terjadi sejak Kristus bangkit dan naik ke surga. Dengan bantuan Roh Kudus, mereka berusaha supaya orang perasan di dalam gereja. Keduanya menunaikan tugas itu dengan caranya masing-masing. Sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya
dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ia menepuk Petrus untuk membangunkannya. Kata malaikat itu, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Petrus pun berbuat demikian. Tuhan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Muliakanlah Tuhan bersama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasukkan pujian. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Dan demikian aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan Daud dari setiap usaha yang jahat. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Engkau adalah Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Selamat Hari Raya Petrus dan Paulus Rasul. Kita bersama-sama. Selamat Hari Raya Petrus dan Paulus Rasul. Coba saling ucapkan satu sama lain. Kita hari ini kita punya hari pesta dan pulang kita berdengar. Hari Raya Petrus dan Paulus. Selamat Hari Raya Petrus dan Paulus. Saling tangan.
ini akan terlepas di surga. Yesus sudah ada memang. Tadi Yesus dan murid-murid saat ada sampai sudah tiba di mana? Siapa yang tahu? Yesus berada di wilayah mana? Kaisarea Filipi. Sama-sama? Kaisarea Filipi. Yesus tanyakan kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Nah, siapakah aku ini? Menurut kata orang, sama-sama? Siapakah aku ini? Menurut kata orang. Siapakah Yesus itu menurut kata orang? Sekarang menurut kata orang ini, tetapi sebentar dulu. Kita tanya itu murid-murid jawab apa? Kata orang di daerah Palestina sana. Yesus itu siapa? Pertama mereka bilang siapa? Ayo banyak-banyak ini kita punya jagung banyak ini tadi menurut kata orang ya, salah seorang nabi. Wah, ke sebelah kanan saja bisa ya. Nah, mana yang lebih banyak? Jawab kanan atau jawab hanya lihat itu kau tanya. Kanan jawab berdiri juga ya. Siapakah Yesus itu menurut kata orang sebelah kanan? Elia. Yohanes Pembaptis. Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Yesus Pembaptis orang Sungai Yordan. Kalau Elia itu seorang nabi yang besar pada masa sebelum Yesus hidup. Jangan ngomong sendiri anak. Yeremia itu nabi besar juga ya. Dia bilang sejak dalam kandungan mamaku Tuhan sudah menempatkan saya sebagai nabi. Tuhan sudah melindungi saya sebagai nabi sejak dalam perut mama, sejak dalam rahim ibu. Nah, siapakah dipanggil? Sejak dalam rahim ibu dia sudah dipanggil menjadi suster, menjadi pastor, menjadi guru agama seperti Ibu Helen dilahir di Laura tetapi menjadi nabi di melebihi fokus. Apalagi siapakah Yesus menurut kata orang? Masih satu. Salah seorang daripada nabi seperti tadi. Dan Yesus bilang kata orang. Ya, kata orang. Kau ini sudah tinggal dengan saya 3 tahun. Siapakah katamu? Salah seorang dari antara mereka menjawab. Yang hari ini namanya diciptakan. Siapa? Petrus. Oh, ini orang tua Bentong anak atau mendengar. Petrus jawab, siapakah Yesus itu?
Ada hadiah tadi. Kerajaan surga, oke. Kerajaan surga, kerajaan surga itu nanti. Yang sekarang dia kasih hadiah apa? Ada tugas yang dia kasih hadiah. Hadiahnya tugas. Ya. Tempat ibadat. Tempat ibadat, ya oke tempat ibadat, tetapi siapa di tempat ibadat? Bukan gereja ini, tetapi tempat ibadat itu apa? Gereja jemaat. Ya. Gereja umat. Dan di atas, di sini apa? Di atas batu karang ini. Di atas batu karang ini. Nah ini, seperti bagaimana berdiri Petrus. Dari mana? Petrus orang Galilea dan dia adalah pekerja tempat ikan. Dia nelayan. Tidak belajar seperti Ibu Geno yang harus, tapi dia sama pintar dengan Ibu Geno. Di atas batu karang ini akan kudirikan gereja. Tadi mama bilang gereja ya. Bukan bangunan gereja, tetapi ini jemaat. Gereja, bangunan gereja bisa hancur, tetapi jemaatnya tidak bisa hancur. Kedua, apa lagi? Dia kasih apa lagi? Tadi ada bunyi di atas. Dia kasih kunci kerajaan surga. Jadi yang mabok-mabok nanti yang main judi ketemu di pintu surga, dia tanya dulu. Kalau di dunia kasih makan kau punya anak, bebas kau kasih sekolah kau anak atau kau kasih habis itu uang main judi. Petrus yang tanya. Habis saya pandai saya main judi. Nah, neraka bukan di surga. Jadi Petrus yang kasih. Waktu engkau di dunia itu kau pernah kita terus kau maki-maki, kau inyah. Kau telah inyah, cari kutu atau kau rajin tenun, kau rajin kerja. Saya rajin kerja. Nah, ini prinsip Tuhan masuk surga. Selama kau di dunia ini kau ngomong orang punya nama hancur-hancuran. Kau makan, terus kau bilang tidak. Kalau tidak kau masuk di mana? Surga. Kalau aku orang punya nama masih hancur orang punya nama, masuk di mana? Oh betul, aku menyala sebentar yang kau tahan. Nah, itu betul. Lalu ketiga dia dapat dari satu. Yang sampai sekarang imam-imam mempunyai yang sangat kuasa itu. Sakramen tobat. Kami ya, sakramen tobat. Dalam kalimat apa itu sakramen tobat tadi? Apa yang kamu lepaskan kalinya sama sedikit olahraga sedikit daripada duduk-duduk ya. Apa yang dilepaskan di dunia ini sama apa yang dilepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kuasa yang diberi Yesus kepada Petrus itu yang diturunkan kepada para imam dalam sakramen tobat. Jadi kalau kita mengaku dosa, kita punya dosa-dosa tadi yang main judi, petulahnya, itu orang jenama, pemalas akan terlepas di surga. Tapi kalau tidak mengaku dosa, tak tumpuk kita punya dosa, depakanan itu dosa, tapi kita sanggup tunggu Tuhan masuk hal yang mutiara yang kudus lagi dalam hati, tempatnya di tempat yang merah-merah dengan tempat yang ada, ya tidak terlepas. Kalau saya bahkan kalau di sini kalau mengaku dosa banyak orang ya, itu bagus sekali.
Paulus. Maka kita berterima kasih kepada Petrus dan Paulus. Tepuk tangan dulu saudara. Yang ketiga, tepuk tangan. Kelebihan dari Petrus dan Paulus. Tepuk tujuh. Dan yang lebih harus menjadi Paulus, menjadi pewarta sampai ujung dunia dan sudah tua. Suster Dorothea juga sudah tua. Untuk yang perempuan jadi suster ya. Kemarin Komang ya, yang mana Komang? Mana Komang? Tidak ada. Ini kalau suster tidak datang ya. Oh, ada Poponi. Dia itu kalau suster waktu itu. Dengan satu lagi. Yang kayak suster kayak. Makanya ada Maria. Ajara dan Maria. Maria Gerok. Mana? Gerok. Gerok. Pewarta. Mana sini calon suster? Ini mereka bakal menjadi Petrus dan Paulus. Mulai dari mana? Dan dari sanggar sini siapa menjadi suster datang sini? Bibi. Bibi ada dia bawa agama ke Vincent. Ada lagi satu siapa lagi yang mama ingin anaknya dari dalam rahim, tapi ingin sekali punya anak jadi suster. Tapi ingin dia jadi imam supaya dia menjadi Petrus dan Paulus, meneruskan dan mereka juga akan membebaskan dosa-dosa orang tua. Kalau kami punya pendiri ini, Ibu Serafin yang punya pendiri, ada satu suster. Siapa lagi? Kami juga mempunyai asrama yang berdiri nona-nona supaya jangan dipukul, disusahkan karena kerja di luar negeri sudah tahu kan? Nah, siapa yang mau masuk PKP? Yang mana Nona Lina dari sini ya? Silakan jadi suster ada. Karena pentangan PKP pendidikan kita terus yang kok. Di SMP. Oh, ini sama-sama. Ini guru matematika ya. Ini sopirnya Opo. Yang pakai juga beliau adalah fotografer. Kalau sekolah di sana boleh tinggal lagi asrama seperti hanya jadi ini tidak calon suster. Dia lagi dia calon dia SMP. Ini Pentia. Ini SMP Wanasaka tinggal. Oh, bagus. Siapa lagi? Oh, ya, Natasha. Ya. Siapa lagi yang akan tinggal di Susera? Kalau lihat-lihat, ada juga calon seminar. Belajar menjadi orang pintar, menjadi pewarta sabda di seluruh dunia. Yang tiga orang ini akan menjadi seperti Ibu Geno, Rasul Allah. Ada yang menikah dan ada yang tidak menikah, tapi berguna untuk rohani kita karena setelah kita hidup di dunia ini harus mati-mati ada tempat surga atau neraka. Nah itu orang-orang seperti Ibu Geno ini perlukan di dunia ini juga untuk kehidupan rohani. Sedangkan mereka ini calon-calon imam dan calon suster seperti kami. Tugasnya lebih banyak berdoa. Kami berdoa banyak supaya orang tua kami keluar. Feris, dia keluar dan pikir nikah. Banyak pegang untuk gendong anak. Tapi tempel itu kitab suci di sini. Taruh kitab suci dan biasanya malam hari itu tanam hari-hari itu tanam dengan kitab suci atau buku rohani.
tidak? Yang sudah punya offer kepada mama yang sedang mengandung supaya anaknya rajin rosario dan menjadi imam suster dan masuk asrama. Pastor, calon asrama, sudah di asrama, calon imam, calon suster. Kalau sudah punya kasih sama mama bapak, papa mama sudah punya kasih kepada yang mencintai. Dan calon mari kita meneruskan tugas dan karya Santo Petrus dan Paulus sekaligus tugas dari Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Ya Bapa, tuntunlah gerejamu dengan Roh Kudus untuk mengadakan pembaruan dan penyesuaian yang perlu agar tetap setia pada Injil. Tuntunlah pula Bapa Suci dan para uskup agar menjadi batu karang iman kami serta tanda kesatuan di dalam gereja. Marilah kita mohon. Tuhan, ingatlah akan gerejamu.
Oke. Mari bakal. Suster Clemencia ini saya masih SD, suster sudah kelas 3 SPG. Jadi suster ini yang latih saya untuk semangat dalam kegiatan pramuka. Dengan suster Dorothea. Suster Dorothea ini guru. Dia juga guru P3K. Jadi jangan main-main. Sangat senang kalau nanti ada 4-5 orang yang dari asrama susteran yang bisa main angklung, kita juga bisa beli ini angklung. Lalu suster Clemencia satu kali turun kasih latihan sama kita Doren Meso. Nah, yang SMA sama juga tinggal di asrama kayak latihan ini. Kloko mereka Yesus ini ibu ini karena cukup jauh dari sini. Lalu lewat angklung mereka sebentar juga akan menunjukkan bahwa mereka bukan saja tahu bahasa Kodi, mereka tahu juga bahasa Inggris. Lewat lagu penutup nanti setelah ibadah kita nyanyi bersama dengan lagu ASSC. Itu saja dari saya dan PKP juga pendidikan keterampilan putri untuk menjahit, memasak, menenun, bekerja di rumah tangga ada di Betulula pusatnya supaya bisa mendaftar lewat suster Dorothea juga. Begitu Ibu Geno dan para semua umat, terima kasih banyak dan minta maaf untuk hal-hal yang salah paham di antara kita atau kata-kata yang bagus. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang Bapak Ibu umat IKIP. Selamat siang.
Dulu kita bersatu ya sebagai paroki Santa Maria Assunta Humbakaripi. Sekarang kita hampir berpisah. Terima kasih atas tenungan kasih yang diberikan kepada saya dari Suster Clemencia. Dan guru di sana Pak Yunus juga teman saya. Ada beberapa anak dari IKIT, dari Maganipi juga sekolah di SMPK Wonakaka. Kalau anak yang tidak bisa membaca, itu guru yang ngatur pasti Pak Vincent suruh latih anak membaca. Itu yang terjadi di SMPK Wonakaka. Agama, kebiasaan hidup, kebiasaan-kebiasaan yang baik juga dengan alat musik. Kalau mau bermain musik di sana hampir setiap minggu ya, ada seminggu sekali ada kegiatan ATM Sekami. Jadi suster ini menangani ATM Sekami juga asrama yang melatih alat-alat musik dengan pewartaan. Jadi sebelum mereka bermain musik, mereka juga main drama, pelajaran agama, kebiasaan-kebiasaan hidup setiap hari. Mari kita gunakan kesempatan itu, karena di rumah mungkin bapak mama sibuk untuk ke kebun, tidak sempat melatih anak-anak. Mari titipkan di asrama untuk kami latih, kami didik. Mungkin tidak banyak, tapi sedikit bekal kehidupan yang baik. Lalu 2014 saya dipindahkan ke Humbakaripi, tapi kami tidak ada sekolah di Sumba. Kami tidak ada sekolah. Kami bekerja lewat paroki-paroki yang punya sekolah. Nah, pada waktu 2014 saya ke Humbakaripi, lalu pimpinan mengatakan coba kau cari SD untuk mengajar. Di SD Baipanda, SD Humbakaripi, mereka menolak karena gurunya sudah penuh. Dan waktu itu saya masuk mereka tidak akan terima suster di SD karena mereka takut. Saya takut kenapa? Ya karena ada suster masuk. Saat itu masih buta, masih bodoh. Apa mereka takutkan? Lalu Pak Vincent menjelaskan secara pribadi. Tapi saya percaya pada kekuatan doa. Dan waktu itu saya berdoa, pertama lulus P3K. Yang kedua tempat ujian P3K itu jangan dulu ke Wajewa, bukan di Kadin. Dulu kami angkatan sudah itu di Wajewa. Hanya anggota CU Pintu Air. Saya pernah datang sosialisasi dengan Pak Paulus dan banyak juga yang masuk anggota CU Pintu Air. Nah, dari bulan